Saya ke Bung Tigor dulu. Bung Tigor, terakhir informasinya tadi disampaikan oleh Kapolres Depok, ini ada 2 yang sudah diproses, 2 korban, tapi untuk laporan sendiri sudah mencapai 20. Perkembangan terkininya kasusnya seperti apa, Bung Tigor? Ya, perkembangan terkininya memang pelaku sudah ditangkap, tapi sampai sekarang ini kan baru 2 yang diperiksa dari korban. Nah, kami bersama tim advokasi kasus ini, ya advokasi kasus pencabulan yang dilakukan oleh SM ini, kami sudah menerima laporan ada 20 anak ya dari yang melapor ke kami yang mengalami atau menjadi korban dari pencabulan yang dilakukan oleh SM ini. Nah, itu satu. Jadi kami sedang menunggu supaya pihak kepolisian mau mengembangkan ini. Ya, karena korbannya banyak sekali. Seperti kita ketahui, bisa jadi kasus-kasus seperti ini pelakunya memang orang dekat dan juga korbannya tidak satu, akan banyak sekali. Dan kami masih terus melakukan investigasi atau pencarian bersama tim ya. Kami juga sudah berbicara dengan pengurus rumah ibadah dan juga para umat di rumah ibadah itu untuk melakukan penggalian terhadap kasus ini sehingga korban-korban bisa kami tolong juga. Karena kami juga sudah mempersiapkan tim untuk terapi pendampingan korban dan keluarga korban. Nah, yang terpenting adalah sekarang bagaimana kasus ini bisa diselesaikan secara tuntas. Dan memang harus ini supaya ada hukuman yang berat kepada pelaku dan juga ada pembelajaran buat masyarakat semuanya. Kalau pihak gereja paroki sendiri, pihak rumah ibadahnya seperti apa menyikapi kasus ini, Bung Tigor? Saya pikir sejak awal pihak pengurus rumah ibadah ya sudah concern ya bersama kami membantu kami tim advokasi ya. Jadi ini menunjukkan adanya keterbukaan dan komitmen pengurus rumah ibadah bahwa concern dan berkomitmen untuk membongkar kasus ini sampai tuntas. Yang kedua juga adalah ini menunjukkan adanya concern dari pengurus rumah ibadah atau paroki mau menolong korban. Ya, menyikapi ini memang harus seperti itu dan tidak ada sikap permisif terhadap kejahatan seperti ini ya, dan tidak ada sikap permisif untuk para penjahat-penjahat pencabulan seperti yang dilakukan oleh SM ini. Tapi kalau yang harus digarisbawahi juga, koreksi kalau saya salah Bung Tigor, bahwa pelaku ini bukan hanya melakukan aksinya ini di dalam gereja begitu kan? Iya, kebetulan dia merupakan seorang pengurus gereja, tapi dari fakta yang kami dapatkan ia melakukan aksinya ini bukan tergantung lokasi tapi tergantung kesempatan di beberapa lokasi begitu kan? Hasil investigasi kami memang betul tadi ya. Jadi TKP-nya atau tempat kejadian perkaranya bukan di gereja tapi di perpustakaan ya, di perpustakaan komplek paroki atau gereja. Lalu juga ada di rumah korban. Ada juga dilakukan seringkali di rumah pelaku. Dan lebih seringkali dilakukan di mobil pelaku ya. Misalnya di parkiran. Yang sudah kami investigasi itu di parkirannya ada di parkiran sekitar UI. Lalu di parkiran sebuah rumah sakit. Nah, korbannya biasanya modusnya adalah diajak rapat, nanti peserta yang lain disuruh pulang, yang menjadi sasaran dia itu disuruh pulang belakangan dengan pura-pura diajak untuk membereskan ruang rapat dan habis itu langsung dipaksa. Kalau yang modusnya lagi yang lain adalah pelaku ini mengajak anak-anak di bawah umur ini yang aktif di paroki ini untuk jalan-jalan, makan atau nonton gitu ya. Nah, itu nanti diantarin satu-satu, tapi yang menjadi sasaran dia itu akan diantar belakangan dan itu akan dirayu, dipaksa supaya mengikuti apa yang diminta oleh si FM. Yeah. Itu. Berbagai modus lah ya, Bung Tigor. Ada banyak modus. Ya, sebelum saya bergeser ke Mbak Monika, Bung Tigor, terakhir dari fakta yang kami dapat, pelaku ini juga mengakui pernah menjadi korban pelecehan seksual ketika ia kecil, itu betul? Saya nggak tahu, tapi ada seorang teman yang sudah bertanya sebetulnya bukan itu pengakuan SM. SM itu mengakui dia pernah melihat seniornya melakukan yang seperti itu. Tapi saya
hanya mendapatkan informasi itu begitu, ya yang saya dapat itu. Baik, saya bergeser ke baik. Silakan Bang Tigor. Ya modusnya tadi saya mau tambahkan lagi juga SM ini memberi barang-barang berharga ya seperti sepatu ke anak-anak gitu ya, dan juga memberi pakaian-pakaian mahal seperti itu, dan korbannya usianya berkisar 11-an tahun ya, 11 sampai 15 tahun. Dan itu sudah berlangsung sejak tahun 2002 dan sampai setidaknya investigasi kami sampai Maret 2020. Jadi sudah berlangsung Nanti ya. 18 tahun. Nanti kami akan masuk juga ke bahwa kejadian ini sebenarnya sudah lama, tapi saya ingin bergeser dulu ke Mbak Monika. Mbak Monika, kemudian apa yang bisa Anda cermati dari kasus pencabulan anak di bawah umur ini? Apalagi yang terakhir ini kejadian di sebuah rumah ibadah di Depok, Jawa Barat. Ya, memang kejadiannya sangat miris ya gitu. Saya mendengarkan Pak Tigor cerita aja, saya bolak-balik menarik nafas gitu. Ini memang kejahatan seksual ini adalah kejahatan yang memang benar-benar luar biasa. Karena dampak ke anaknya itu nantinya bukan hanya saat ini, tapi bisa juga sepanjang rentang kehidupan mereka gitu. Panjang rentang kehidupan. Betul, betul sekali. Jadi memang penanganannya tidak bisa dilakukan hanya 1, 2, 3 tahun. Bisa jadi penanganannya perlu waktu seumur hidup untuk mereka konseling, psikoterapi, dan lain sebagainya gitu. Jadi memang ini adalah kejahatan yang benar-benar keji sekali, luar biasa sekali. Sehingga saya sih sangat mendukung kalau memang pelakunya itu diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Karena hukuman berapapun menurut saya tidak bisa menggantikan masa depannya anak-anak ini yang mungkin akan terancam gitu sepanjang rentang kehidupannya gitu. Tapi ya memang kita, kalau tadi Mbak Monika garis bawah ini akan menimbulkan trauma berat begitu, tapi bukan tidak mungkin ini dapat disembuhkan ya Mbak Monika ya? Ya, bukan tidak mungkin. Potensi untuk sembuh ada, potensi untuk memburuk ada, potensi untuk menjadi pelaku di kemudian hari juga ada. Jadi memang potensinya beragam. Itu sebabnya penanganannya harus sangat hati-hati, sangat cermat, juga harus benar-benar menyeluruh gitu. Ya. Penanganannya harus cermat dan benar-benar menyeluruh. Saya ke Pak Susanto dulu. Pak Susanto, kasus anak-anak korban kasus anak-anak menjadi korban pelecehan seksual ini masih kerap terjadi hingga hari-hari ini begitu. Kalau KPAI sendiri melihatnya seperti apa, Pak Susanto? Ya, memang dari berbagai kasus yang ada ya, faktor itu kan memang cukup beragam ya. Ada kesempatan, kemudian kecenderungan perilaku yang memang menyasar pada anak yang tidak tertangani dengan baik, lingkungan tidak katakanlah bisa mendeteksi sejak awal, kemudian yang bersangkutan katakanlah bisa melakukan tindakan itu sebenarnya banyak faktor dan banyak kemungkinan kenapa kemudian seseorang itu bisa melakukan itu dan kemudian anak rentan menjadi korban. Apalagi misalnya adanya konten-konten pornografi itu juga mempengaruhi kenapa kemudian seseorang juga bisa menjadi adiksi melakukan tindakan yang sama. Tetapi tentu yang harus dicatat untuk kasus Depok tentu harus hati-hati ya. Bahwa ini adalah oknum. Sekali lagi ini kan adalah oknum. Sehingga tentu kita semua harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Saya kira memang ini domain kepolisian, tetapi yang harus dipastikan adalah anak korban ini harus benar-benar mendapatkan rehabilitasi secara tuntas. Tentu kami sangat apresiasi ketika kemudian para pihak tadi disampaikan sudah berupaya ya untuk melakukan upaya rehab ya. Tentu nanti jika memang dimungkinkan saya kira P2TP2A Depok hemat kami juga bisa terlibat lebih jauh ya untuk membantu proses rehabilitasi itu saya kira. Karena memang itu juga menjadi domain P2TP2A Depok. Dan Depok secara umum saya melihat memang juga cukup aktif untuk melakukan berbagai hal termasuk juga penanganan pencegahan terhadap anak-anak korban kekerasan. Ya. Yang ketiga tentu kita tentu harus melihat ya fakta-fakta hukumnya seperti apa. Ini apakah korban hanya satu atau berhenti berapa? Ini kan juga akan mempengaruhi proses hukum selanjutnya. Apalagi kalau kita melihat Undang-Undang 17 2016 yang dulu dikenal dengan istilah Perpu Kebiri ya. Kalau kemudian korban lebih dari satu, tentu proses hukumnya kan berbeda ya. Tentu proses hukumnya berbeda kalau kemudian ada fakta-faktum yang menguatkan terhadap kejadian ini. Baik.
Baik, bagaimana kemudian mencegah kejadian ini berlanjut dan sejauh mana investigasi harus dilakukan pihak kepolisian? Nanti kami akan kembali untuk memperbincangkannya, saudara. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan.